Selamat jumpa kembali dengan saya dalam Renungan Alkitab Jemaat Awam. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi berapa lama kita hidup setia dan taat dalam panggilan Tuhan. Saudara, mari kita akan baca bersama dalam Mazmur 70. Kita akan buka Mazmur 70. Saya akan bacakan ayat 1, 10, 11, dan 12. Mazmur 70 ayat 1. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, mari kita perhatikan penulis Mazmur ini, Musa abdi Allah. Kita tahu 40 tahun pertama kehidupan Musa adalah di dalam istana Firaun. Kemudian 40 tahun kedua dia hidup di tanah Midian, di tempat mertuanya, dia mempunyai istri dan anak-anak di sana. Dan 40 tahun ketiga itu hidup dalam panggilan Tuhan untuk mengeluarkan umat Tuhan dari Mesir, keluar ke tanah, ke tempat di mana Tuhan inginkan. Kita perhatikan 40 tahun pertama Musa di istana Firaun, 40 tahun kedua di Midian. Musa menulis dalam Mazmur 70. Seseorang itu bisa mencapai 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi kemudian ketika Musa menginjak umur 80 tahun, disitulah awal dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, umat Allah, dari tanah Mesir. Tempat di mana Musa 40 tahun pertama ada di istana Firaun. Ketika umur 80, dia dipanggil kembali untuk kembali masuk ke tanah Mesir untuk membebaskan umat Israel. Saudara, ini hal yang indah sekali ketika Musa dipanggil. Tapi apa yang terjadi? Ketika Musa dipanggil, ada beberapa keberatan yang dia utarakan kepada Tuhan. Pertama, Tuhan, siapakah aku ini? Apakah aku akan diterima oleh bangsaku? Sedangkan bangsaku ada di tanah Mesir. Apakah mereka akan menganggap aku ini utusanmu? Lalu Tuhan memberikan tanda dan mujizat kepadanya. Kemudian alasan yang berikut adalah, Tuhan, aku kan sulit bicara, lidahku berat untuk mengatakan sesuatu. Walaupun demikian, Tuhan tetap sabar mendengar keluhan Musa. Dia menunjuk Harun kakaknya untuk menjadi penyambung lidah Musa kepada bangsa Israel. Singkat kata, Musa akhirnya memenuhi panggilan Tuhan, menghadap Firaun, dan kemudian sampai 40 tahun dia bergaul bersama-sama umat Tuhan, membawa mereka ke tempat di mana Tuhan inginkan. Banyak hal yang dia alami, suka dan duka. Mungkin lebih banyak dukanya. Sebagai contoh, kita akan perhatikan, yaitu di Keluaran 14 ayat 11 sampai 14, itu kisah tentang di Laut Teberau, ketika beberapa tulah, akhirnya tulah ke-10 membuat orang Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Firaun akhirnya mengizinkan mereka keluar. Tapi ketika di tengah jalan menghadapi ada Laut Teberau. Tapi kemudian ketika mereka melihat bangsa Israel itu ke belakang, ada tentara Mesir masih mengejar mereka dengan kekuatan pasukan berkuda. Lalu di situ bangsa Israel mengeluh, berteriak kepada Musa, "Mengapa engkau mengambil atau membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk membunuh kami? Bukankah di sana kami dapat makan segala macam pemeliharaan? Kau membawa kami ke sini untuk mengajak menderita, bahkan dibunuh di padang pasir ini." Kemudian kita tahu
membuat mujizat melalui Musa, melintasi Laut Teberau. Kemudian kita lihat lagi di Masa dan Meriba. Di padang gurun yang panas itu, mereka kehausan. Mereka berteriak kepada Musa. Sehingga Musa pun sedikit jengkel dan dikatakan, Tuhankah aku ini? Sehingga dapat memberikan segala yang kau minta. Tapi kemudian Musa berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan tetap memberikan mujizat, yang memberikan air yang cukup untuk bangsa itu minum. Ada lagi hal yang lain. Kemudian tibalah saat di mana Musa naik ke satu gunung menghadap Tuhan, menulis 10 perintah Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Musa begitu lama ada di atas bukit itu, di atas gunung itu. Kemudian umat Israel, umat Tuhan, ada di bawah bersama Harun. Apa yang terjadi? Mereka mengeluh lagi. Sehingga akhirnya mereka menuntut Harun untuk membuat satu lembu emas untuk mereka sembah menjadi dewa mereka. Akhirnya mereka buat dengan semua anting-anting, cincin, gelang, emas semuanya dilebur, akhirnya membuat patung lembu emas yang mereka sembah. Allah di atas gunung itu melihat ke bawah dan begitu murkanya, sehingga Allah berfirman, aku akan membinasakan semua umatku yang begitu menyeleweng dan begitu menyembah lembu emas. Dia menyembah Allah lagi. Apa yang terjadi? Inilah satu kondisi yang begitu berat karena Allah begitu murka. Kita perhatikan Keluaran 32 ayat 31 32, apa reaksi Musa pada saat itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, ketika dia setelah turun kemudian naik lagi ke atas menghadap Tuhan. Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis itu. Kita lihat, Musa begitu keras, begitu sulit untuk menerima panggilan Tuhan. Tapi kemudian ketika dia menjalani bersama Tuhan, berbagai suka dan duka dia alami. Dengan bangsa Israel yang kita tahu, Alkitab menulis bangsa yang tegar tengkuk, yang begitu melawan Tuhan, yang tidak mudah untuk mendengarkan dan mentaati Tuhan. Itulah yang dihadapi Musa. Musa begitu jengkel, begitu marah, emosi. Tapi orang yang begitu keras, begitu emosi dan jengkel, dan tidak mudah menerima keluhan dari bangsa itu. Apa yang terjadi? Ada perubahan dalam diri Musa, dalam hatinya, sampai dia harus katakan, Tuhan, ampunilah dosa bangsa itu. Jikalau Engkau tidak mengampuni, hapuslah namaku dari kitab yang Kau tulis itu. Begitu lembut hati Musa. Musa di masa tua dan akhir hidupnya, kondisi fisiknya masih kuat. Ulangan 34 ayat 7 mengatakan, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, mari kita perhatikan panggilan Tuhan terhadap Musa. 40 tahun di padang gurun membawa umat Israel ke satu tempat yang Tuhan inginkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Petrus dalam khotbahnya pada orang-orang Israel. Peristiwa itu setelah turunnya Roh Kudus. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian beberapa waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah dan dia melihat seorang yang lumpuh dari lahirnya. Kemudian orang yang lumpuh itu menatap, mengharapkan untuk Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu. Kemudian Petrus katakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya kuberikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kemudian dia membantu orang itu berdiri dan orang itu berjalan. Orang yang lumpuh sejak lahirnya itu melompat kegirangan, bersuka cita. Orang-orang Israel yang lain bingung sekali, heran sekali. Seorang manusia, Petrus dan Yohanes, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Kemudian orang-orang itu makin berkumpul dan Petrus mengatakan, mengapa engkau heran?
dengan kejadian ini? Engkau pikir kami, Petrus dan Yohanes, dengan kekuatan kami bisa? Bukan. Bukan itu. Kemudian dia berkata banyak hal. Salah satunya adalah Kisah Para Rasul 3:22. Saya akan bacakan untuk saudara. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, Musa bilang. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Siapakah nabi? Kristus Yesus. Itulah Petrus mengatakan itu. Berarti dalam Petrus mengatakan ini, dia mengambil ayat dari Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 di kitab Ulangan, di kitab Taurat tentang Musa. Artinya Musa pun dipanggil Tuhan membawa bangsa itu keluar untuk apa? Untuk memberitakan Kristus Yesus, anak tunggal Allah. Mari kita lihat lagi. Kita ada perbandingan, itu Musa. Mari kita dalam perjanjian baru kita lihat ada seorang yang namanya Paulus. Sebelum bertobat seorang yang bengis namanya Saulus. Kasar dan bengis itulah hidupnya. Tapi ketika bertobat ia menyadari bangsanya orang Israel sebagai umat yang harus dia layani. Beritakan Injil Kristus. Sekalipun orang Israel itu tegar tengkuk, sulit sekali menerima Injil. Tapi kemudian terus dia melayani. Rasul Paulus pun mengalami proses pembentukan karakternya. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Akhirnya Paulus mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, yang begitu menolak Kristus. Dia bilang, aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus. Itulah hati seorang yang bengis, yang begitu kasar. Tapi Tuhan ubah dia, punya hati yang mau mengasihi bangsanya. Mari kita perhatikan lagi, Rasul Paulus dalam masa tua akhir hidupnya mengalami kelemahan fisik. 2 Korintus 4 ayat 16 kita akan baca. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, manusia jasmani, fisik, manusia fisik kami semakin merosot, namun manusia batiniah, manusia rohani, batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Fisik jasmaniku makin lemah, Paulus bilang, tapi rohaniku makin dibaharui sehari demi sehari. Kita lihat dua tokoh Alkitab ini. Musa di masa tuanya, akhir hidupnya, kekuatan fisiknya masih kuat. Tapi Paulus di masa tua akhir hidupnya, kondisi fisiknya semakin dia lemah. Persoalannya bukan pada kondisi fisiknya kuat atau lemah, bukan. Tapi perubahan karakter hidup di dalam Kristus. Itulah yang membuat hidup mereka berarti untuk kemuliaan Allah. Karakter yang ingin Allah bentuk baik kepada Musa dan Paulus dalam Kristus adalah mengasihi dan mengampuni umat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang membenci Musa, membenci Paulus, bahkan hidup melawan Allah. Apakah sampai masa tua dan sudah mendekat akhir hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih Kristus dan semakin mudah mengampuni sesama kita, sekalipun mereka menjengkelkan dan membenci kita? Mari kita evaluasi hidup kita bersama. Yohanes 15 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Baik Musa dan Paulus, mereka adalah orang-orang berdosa dan tidak layak. Tapi dipanggil Allah. Untuk apa? Untuk hidup di dalam anugerahnya di dalam Kristus Yesus. Demikian pun dengan kita. Kita adalah orang berdosa yang tidak layak. Hanya karena anugerah Allah di dalam Kristus, kita dilayakkan untuk hidup di hadapan Allah.
Hidup kita di dunia ini sampai 70, kalau kuat 80 tahun. Musa menulis, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi pada waktu Musa umur 80 tahun dipanggil oleh Tuhan, hidup taat dan setia dalam panggilannya, panggilan Tuhan. Musa hidup melayani Allah dengan memberitakan Kristus. Kita baca tadi Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Memberitakan Kristus anak tunggal Allah. Musa di akhir hidupnya, di usia 120 tahun, matanya belum kabur, Alkitab katakan, dan kekuatannya belum hilang. Hanya Allah di dalam Kristus yang membuat hari-hari hidup Musa berarti, bersukacita. Seperti Musa rela namanya dihapus dari kitab yang ditulis Allah demi umat Allah. Seperti juga Paulus yang rela terpisah dan terkutuk, terpisah dari Kristus demi orang-orang sebangsanya, umat Allah. Itulah hati mereka yang diubahkan. Ubahkan Allah dalam Kristus. Bukankah itu hati Allah di dalam Kristus? Yesus Kristus di kayu salib, dia rela terpisah dari Allah Bapanya yang begitu dikasihi. Untuk apa? Untuk menanggung seluruh hukuman dosa Bapak Ibu Saudara saya. Itulah hatinya. Hati mengasihi kita, supaya kita yang mati terhadap dosa bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita hidup mengasihi Yesus Tuhan kita yang telah mati dan bangkit bagi kita sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan.